Kamu sedang dikejar beruang hitam besar, atau terjebak di hutan saat kebakaran, atau tanganmu terikat lilitan kabel, atau mungkin semuanya sekaligus. Oh, harimu sedang sial ya. Seburuk apapun situasinya, selalu ada jalan keluar yang cerdas. Cari tahu caranya menyelamatkan diri. Coba perhatikan. Kalau kamu terjebak di longsoran salju, meludah bisa membantu. Begitu kamu berhenti bergerak, buat lubang kecil di sekitar wajah. Meludahlah ke lubang itu dan lihat arah gravitasinya, lalu buat jalan keluar dengan menggali ke arah yang berlawanan. Kalau kamu tiba-tiba melihat air laut surut begitu cepat dan dasar lautnya bisa terlihat dari pantai, segera peringatkan mereka yang ada di sekitarmu dan lari dari situ secepatnya. Saat garis air terlihat sangat jauh dari pantai, tandanya tsunami akan datang. Sudah jauh dari rumah, ban sepeda kempis, tak ada pompa pula. Sial sekali. Tapi tenang, untuk mengatasinya, sisipkan sebanyak mungkin rumput atau dedaunan ke ban secara melingkar. Dengan begini, kamu bisa mengayuhnya lagi untuk mencari bantuan. Apa kamu tahu trik memperbaiki ban kempis selain dipompa? Bagikan di kolom komentar ya. Kalau kamu diserang rusa besar, cobalah bersembunyi di balik pohon. Hewan ini punya titik buta pada penglihatan periferal, sehingga tidak akan melihatmu. Kamu pun bisa lebih mudah melarikan diri. Kalau kamu dikejar beruang hitam, ingat, jangan punggungi hewan ini ataupun lari. Ini bisa membuatnya marah. Sebaiknya tiarap di tanah untuk melindungi organ-organmu, letakkan kedua tanganmu ke tengkuk untuk menjaga arteri dan perlihatkan kalau kamu bukan ancaman. Selain itu, jangan memanjat pohon. Percuma saja, hewan ini pemanjat ulung. Oh, kalau kamu melihat Yogi Bear, jangan terlihat seperti keranjang piknik ya. Beruang yang satu ini pasti akan mencurimu. Dalam pendaratan air darurat, jangan kembangkan jaket pelampungmu sebelum keluar dari pesawat. Nanti gerakmu harus dibantu, karena tubuhmu mengapung ke langit-langit kabin. Yang teraman, tarik napas dalam-dalam, lalu berenang keluar dari pesawat dengan jaket pelampung masih kempis. Setelah di luar, kamu baru bisa menarik tali pompanya. Semisal saat cuaca dingin, listrik atau pemanas di rumahmu mati. Untuk menghangatkan badan, carilah batu bata besar, pot tanah liat, dan lilin. Nyalakan lilin dan letakkan batu bata di sekelilingnya. Lalu tutupi lilin itu dengan pot dalam posisi terbalik di atas batu bata. Wah, ini dia pemanas buatan sendiri yang bisa menghangatkan seluruh ruangan. Kalau kamu terjebak saat kebakaran, selalu dekatkan tubuhmu ke permukaan tanah. Ancaman terbesarmu bukanlah api, tapi asap. Karena lebih ringan dari udara, asap akan naik. Jadi, kamu harus tetap ada di bawah agar tidak menghirupnya. Kalau kamu tiba-tiba terperangkap dalam arus pecah, jangan melawannya dan langsung menepi. Kalau begini, kamu akan cepat kelelahan. Berenanglah searah dengan tepi air sampai kamu keluar dari arus. Setelah itu, menepilah. Kalau kamu terjebak di es tipis dan tidak ada yang membantumu, tiarap dan bentangkan tangan serta kakimu. Kalau ada pemecah es, pakailah sebagai pegangan untuk kembali ke tempat aman. Kalau tidak ada, kamu perlu berguling ke arah semula kamu datang. Ini akan menyebarkan beban tubuhmu secara merata. Kalau kamu ada di mobil yang sedang tenggelam, kemungkinan kamu akan mencoba membuka pintu. Tapi tekanan air akan menghentikanmu. Pintu hanya bisa dibuka setelah mobil dipenuhi air dan tekanannya merata. Kalau kamu masih terjebak di dalam, pecahkan jendelanya. Tapi gunakan cara yang benar. Pukul jendelanya di bagian tepi, jangan di tengah. Jika kamu berhasil melepas sandaran kepala dari joknya, gunakan untuk memecahkan kaca. Desain sandaran ini berbeda-beda tergantung pada model mobilnya. Jadi, pastikan kamu tahu cara melepaskan sandaran kepala mobilmu. Kalau kamu tersekap dan tanganmu terikat kabel, terlebih dulu lepaskan tali sepatumu. Selipkan satu tali ke ikatan kabel, lalu ikatkan ke tali satunya erat-erat. Dengan kedua tangan di dekat dada, tendangkan kedua kakimu seperti gerakan mengayuh. Gesekan akibat gerakan ini akan memutus ikatan kabel.
Kalau kamu mendengar pengumuman keamanan di atas pesawat dan baru diberitahu lokasi pintu keluar daruratnya, hitunglah jumlah baris kursi menuju pintu keluar terdekat. Jika pesawat gelap atau dipenuhi asap saat evakuasi, kamu bisa menghitung jumlah sandaran kepala menuju pintu keluar. Hitunganmu juga bisa membantu orang lain keluar. Jika dalam keadaan darurat, kamu harus melewati pintu yang terkunci, tendang keras-keras tepat di samping gagang di dekat kunci. Jangan gunakan bahu atau punggungmu. Dengan begini, kunci akan lebih mudah patah. Saat berpapasan dengan sekawanan serigala, jangan lari. Ya, mungkin terdengar kurang tepat dilakukan. Justru, ini akan membuatnya mundur. Naluri hewan ini mengejar mangsa. Kalau kamu tetap berdiri, kemungkinan serigala tidak akan mengambil risiko. Kalau kamu tersedak saat tidak ada orang di sekitarmu, coba lakukan manuver Heimlich sendiri pada permukaan keras seperti sandaran kursi atau meja. Kepalkan satu tangan di atas perut, lalu tekan dengan tangan satunya sambil bersandar ke permukaan keras tadi. Saat kamu menyelam di perairan terbuka dan tiba-tiba semua ikan menghilang atau mulai melompat keluar dari air, cepatlah menepi. Ini pertanda hiu sedang mendekat. Hal yang sama juga berlaku di hutan dengan hewan kecil dan predatornya. Tiba-tiba hening, segera cari tempat berlindung. Kalau kamu terjebak dalam kebakaran hebat, segera lindungi paru-parumu dari abu, asap, dan debu beracun. Dalam hal ini, bra bisa menyelamatkanmu. Gunakan salah satu kapnya sebagai masker penutup hidung dan mulutmu. Ikatkan talinya di sekitar wajah dan kencangkan ke kepala. Kalian para pria bisa juga mulai memakainya untuk berjaga-jaga saja. Kalau bateraimu tidak cocok untuk perangkat penting seperti radio atau senter, kamu masih bisa memakai baterai yang lebih pendek dengan sedikit trik. Ambil kertas aluminium untuk mengisi celah di kompartemen baterai. Kamu tersesat? Gunakan jam tanganmu sebagai kompas. Di belahan bumi utara, sejajarkan jarum jam dengan matahari. Arah selatan akan menjadi titik di antara jarum jam dan angka 12. Di belahan bumi selatan, sejajarkan angka 12 dengan matahari. Untuk mendapatkan air bersih, ambil 2 wadah. Yang satu harus lebih tinggi. Isi wadah yang lebih tinggi dengan air kotor dan masukkan selembar kain yang ujungnya menempel ke wadah satunya. Setelah beberapa waktu, air akan tersaring melalui kain dan semua kotorannya akan tertinggal di wadah pertama. Tapi air ini harus direbus dulu karena ada mikrobanya. Kalau kamu ada di dalam rumah saat terjadi tornado, bersembunyilah di bak mandi. Disinilah tempat teraman di rumahmu karena bak mandi tertanam kuat ke tanah. Selain itu, kebanyakan kamar mandi punya kerangka yang kuat dan pipa-pipanya membantu menyatukan strukturnya. Semoga berhasil dengan semua trik itu. Kuharap kamu tidak pernah memakainya. Selalu berhati-hati ya yang di luar sana. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar. Dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.